Itu tolong dilengkapi supaya majelis hakim dan nanti semua hakim MK bisa memahami sejauh mana keterkaitan kasus yang dialami oleh Firdaus ini dengan berlakunya norma ya pasal 7 ayat 3 dan 8 ayat 2 itu. Tapi yang mulia, bagaimana kalau seandainya kami kesulitan mendapatkan surat tersebut? Ya nanti akan kami nilai. Silakan nanti disampaikan di perbaikan saudara. Siap. Baik. Untuk perbaikan, Pak Dio tadi mau ngomong apa? Ngomong banyak tadi Pak. Jangan, cukup. Disampaikan kalau masih banyak di perbaikan nanti. Tapi perbaikan ini sebenarnya secara substansi ini justru tadi sebagaimana disampaikan yang mulia Pak Daniel dan Pak Prof Guntur, ini banyak pengulangan sebenarnya dibuat lebih sederhana bisa. Jadi harus 40 halaman, mungkin cukup 20-25 halaman sudah. Jadi nanti disampaikan di perbaikan saja, substansinya Pak Dio tidak harus disampaikan di sini. Enggak, ayo. Oke Bang, hari ini agendanya Bang, boleh silakan. Hari ini agendanya kita selaku pemohon ya untuk mengajukan permohonan ya ke Mahkamah Konstitusi atas kepentingan uji material ya mengenai undang-undang advokat terkait posisinya pemohon Pak Firdaus Wibowo yang beliau dibukukan berita acara sumpahnya tanpa melalui prosedur undang-undang advokat ya mengenai prosedur sidang kode etik. Jadi tanpa sidang kode etik beliau langsung diberhentikan ya dari dibekukan sebagai advokat ya. Jadi kemudian kita uji undang-undang advokat ini khususnya terkait terhadap tindakan atau kegiatan yang menyimpang dari undang-undang advokat ini, apakah kemudian bisa dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penguatan mengenai bahwasanya undang-undang advokat ini bisa diberlakukan sepanjang tidak dimaknai dengan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi ini kita uji dan kita harapkan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ya memang kalau ada tindakan atau putusan yang memang dilakukan tanpa mematuhi prosedur undang-undang advokat itu wajib dikesampingkan. Jadi kita meminta putusan seperti itu. Nah, cuman tadi ini sudah kita ajukan dokumen permohonan tadi dan sudah dibacakan secara lengkap dan kemudian ada banyak atau beberapa yang sifatnya masukan dan nasihat dari majelis hakim yang menangani secara perkara ini, kemudian disampaikanlah poin-poin untuk perbaikan. Jadi kita akan adakan perbaikan lagi untuk 2 minggu ke depan, di 2 Desember ada perbaikan dengan berbagai macam masukan yang diadakan oleh atau disampaikan oleh majelis hakim ya. Jadi ini kemudian berjalan, yang kurang-kurang diperbaiki, tapi yang jelas secara normatif material dan formilnya bisa dianggap sudah baik dan sempurna. Jadi tinggal perbaikan kedepannya untuk elaborasi lebih dalam lagi. Ini tadi apa poin-poin yang harus diubah? Sebenarnya lebih kepada fokus penemuan bukti ya, bukti atau fakta di mana pemohon Pak Firdaus ini kan ketika mendapatkan data nggak dapat dari Kongres Advokat Indonesia atau dari Mahkamah Agung juga tidak dikasih, dari Pengadilan Tinggi dikasih, tapi malah dapatnya dari Google gitu. Makanya ini yang menjadi suatu uji dari majelis juga dan dari kita juga, kenapa Pengadilan Tinggi tidak memberikan atau KAI tidak menyerahkan langsung kepada Pak Firdaus sehingga dokumen ini dianggap sebenarnya belum valid juga gitu. Dan apakah ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk membahasnya atau tidak, itu yang sedang dibahas tadi dan akan dipertimbangkan di 2 minggu ke depan. Makanya kita akan mengelaborasi temuan bukti ini seperti apa modelnya dan apakah bisa masuk menjadi bukti temuan yang kemudian dimasukkan dalam bukti formal di persidangan Mahkamah Konstitusi. Bang Firdaus gimana? Itu ada mungkin mengajukan kayak ahli juga sih nggak sih Bang? Nanti kedepannya itu. Tapi ini kan baru masih ya, masih uji terhadap posisi dokumen-dokumen material pemohon yang disampaikan. Jadi itu tadi. Nanti setelah 2 minggu, setelah dianggap bisa sempurna, mungkin diadakan dengan sidang yang lebih lanjut. Bang Firdaus gimana mungkin di dalam apa aja yang disampaikan? Ya, jadi gini, tadi mekanisme berita acara Mahkamah Konstitusinya sudah kita laksanakan
Ya, alhamdulillah udah ada perbaikan-perbaikan dan kami juga sidang benar-benar dengan suasana kekeluargaan yang benar-benar baik ya, dengan para hakim dan majelis hakim lainnya ya, dengan ketua hakim dan majelis hakim. Dan alhamdulillah masukan dari beliau-beliau menjadi terarah pengajuan kami, permohonan kami untuk mengajukan judicial review ini. Tadi yang ditekankan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tadi adalah tentang bukan tentang norma ini aja, tapi tentang substansi daripada perkara itu, mau kemana, pasal itu dari mana. Dan intinya begini, intinya saya harus disuruh meminta kepada Mahkamah Agung dan Kongres Advokat Indonesia surat pembekuan saya atau surat pemberhentian saya atau pemecatan saya, ya kedua-duanya itu secara fisik. Itu saya diminta itu. Artinya ke depan mungkin kami akan menyurati lagi Mahkamah Agung dengan alasan itu dan menyurati Kongres Advokat Indonesia untuk memberikan suratnya secara fisik. Jadi kalau mereka setelah kami suratnya tidak memberikan juga, ya berarti hakim akan memutuskan. Dan hakim sendiri sempat bingung tadi. Kenapa? Karena saya di satu sisi masih diakui oleh Mahkamah Agung sebagai advokat, dan di sisi lain pembekuan saya tidak ada jangka waktunya sampai kapan. Dan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa saya hanya dibekukan, bukan dipecat, gitu loh. Jadi saya memberikan pemahaman, saya memahami bahwa penjelasan dari hakim Mahkamah Konstitusi saya hanya dibekukan, hanya diskor. Tapi skornya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kan tidak ada di dalam surat pembekuan Mahkamah Agung. Nah ini yang perlu dijelaskan nanti di dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi ini. Dan saya melalui kuasa hukum saya akan memohon surat kepada Mahkamah Agung dan Kongres Advokat Indonesia untuk memberikan surat pembekuan dan pemecatan saya secara fisik. Karena hari ini saya mendapatkan itu dasar gugatan saya dari Google, gitu. Dari Google dan dari webnya Mahkamah Agung gitu. Jadi saya ambil dari Google. Jadi bagaimana kita bisa jadikan ini acuan untuk mengajukan judicial review sementara dari Mahkamah Agung aja tidak kooperatif kepada kita gitu. Ini artinya di sini garis bawahi bahwa saya masih jadi advokat dan saya masih jadi ketua umum advokat. Namun yang dibahas sekarang ini pembekuannya mau sampai kapan? Gitu. Jadi ada momen juga Bang Firdaus memohon bantuan kepada majelis hakim untuk dapat dikomunikasikan ke MA. Iya, saya sudah minta kepada hakim tadi, mohon Pak, kalau kami kesulitan, mohon Bapak yang bersurat ke Mahkamah Agung dan Kongres Advokat Indonesia. Dan dijawab bukan tugas mereka. Bukan tugas mereka. Makanya kami menyurati. Oke, Bang, tapi tadi sempat ada keinginan lagi nih untuk beracara lah bisa dibilang. Tapi karena pembekuan ini kan apa menjadi nggak bisa nih? Enggak gini. Sebenarnya di dalam surat pembekuan itu tidak ada pelarangan saya untuk beracara. Oke. Banyak juga kawan-kawan juga menyatakan bahwa ya udah, kalau kamu sudah dibekukan, dipecat di Kongres Advokat Indonesia, kan kamu punya pembasmi. Jadi beracara aja pakai pembasmi dengan berita acara sumpah yang ada. Sebenarnya itu, tapi itu saya tidak lakukan karena apa? Takut gaduh. Jadi takut gaduh. Sebenarnya saya sudah bisa untuk bersidang kembali dengan organisasi advokat Indonesia dan organisasi advokat pembahas ini kan saya pendirinya. Jadi secara hukum, secara yuridis saya sudah sah lagi menjadi advokat dan bisa bersidang. Namun hari ini saya mau tegaskan bahwa mekanisme pemberhentian saya secara semena-mena ini yang harus diuji di Mahkamah Konstitusi, mungkin di Mahkamah Agung juga nanti melalui mekanisme norma ya. Jadi pengajuan judicial review di Mahkamah Agung tentang norma juga nanti ke depannya nanti akan, tapi mudah-mudahan harapan saya selesai di Mahkamah Konstitusi ini gitu loh. Agar saya bisa bersidang lagi dengan gamblang, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa saya bisa bersidang lagi. Ya. Jadi intinya Karena pemecatan saya tidak sah juga. Saya dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Siti Jamil Lubis yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Gitu loh. Sementara Dirjen AHU hanya terdaftar atas nama Indra Sanul Lubis dan cucu yang Kongres Advokat Indonesia yang satunya gitu. Ya, jadi tadi aspek formal yang disampaikan Bang Firdaus ya mengenai ini. Cuman yang jelas ada dua mekanisme yang disampaikan atau diberi nasihat oleh majelis di mana terhadap penetapan bisa diajukan yang namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian mengenai aspek ini yang konkret tadi di mana ada pembekuan ini sebenarnya bisa juga dipakai sebagai pintu masuk ke wilayah uji material di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja ini ada poin-poin yang kemudian harus dibikin paradigma penalaran dan penjabaran yang sifatnya lengkap dan terstruktur yang kemudian bisa dipahami sebagai bahwasanya ini bisa diuji di MK. Jadi kami akan menggunakan pola-pola yang sudah diberikan nasihat itu supaya kedepannya kita bisa masuklah ini
permohonan uji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pembacaan tadi anggota Hakim Konstitusi bilang ini hanya melanggar norma aja Bang, dalam Ya tentunya begini, ada undang-undang ini kan kita uji dengan Undang-Undang 45. Sebenarnya kita dalam posisi menguji undang-undang ini, kita menegasikan bagaimana ada perilaku yang bertentangan dengan norma undang-undang, kemudian diujikan ke MK supaya yang ini tadi kemudian dimentahkan oleh MK bahwasanya terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tidak diperbolehkan oleh MK karena dia bertentangan Undang-Undang Dasar 45 kan. Jadi ini yang kita minta sebenarnya penegasan terhadap posisi ini, sehingga dengan dasar nanti putusan seperti ini kita akan minta pembatalan terhadap pembekuan tadi karena pembekuan dianggap tidak sah kan, karena tidak berdasarkan norma undang-undang. Jadi sebenarnya kita membuat suatu posisi pembuatan model petitum atau putusan di mana nanti Mahkamah Konstitusi akan menyatakan setiap tindakan yang melanggar undang-undang advokat yang atau bertentangan dengan undang-undang advokat maka dia dianggap sebagai tindakan bertentangan undang-undang 45. Jadi kuncinya adalah penegasan bahwasanya diuji pasalnya dengan undang-undang 45 yang bertentangan pasalnya ini kemudian dianulir. Makanya kita ada yang konkretnya kita buat. Tapi ini kemudian oleh majelis kami hanya membatasi pada persoalan normatif pengujian saja, bukan yang konkret. Tapi secara prospektif ke depan majelis menyatakan bisa saja ini kita bahas ini secara lebih lanjut begitu. Makanya peluang terhadap ini tetap ada dan kemudian ini akan kita pakai dan kita sempurnakan dokumen-dokumen yang ada, termasuk juga pengujian terhadap pencarian terhadap bukti-bukti. Mungkin saja bukti dari Google karena dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kan, yang dari websitenya Mahkamah Agung dianggap sebagai bukti yang bagi kami valid juga untuk diajukan sebagai bukti yang sempurna di persidangan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bang. Sudah.